bareng aku dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin Sobi di rumah ini termotivasi dan makin semangat lagi. Nah, kita bakal bahas tentang tips dan trik gimana caranya buat lolos seleksi di rekrutmen Telkom Indonesia. Kita juga bakal ngebahas nih tentang program GPTP. Nah, mungkin banyak dari Sobi semua belum paham dan belum tahu apa itu GPTP, makanya kita udah undang Mbak Kania nih yang udah lolos di program GPTP-nya Telkom Indonesia. Oke, langsung aja kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih buat Mbak Kanianya. Oke, Mbak Kania, silakan. Oke, makasih Mbak Rezi sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kania Audria Sarsa, biasa dipanggil Kania. Untuk asalnya dari Jambi dan aku kemarin lolos gitu untuk GPTP 13 dan mendapat penempatan di Majalengka under Witel Cirebon. Itu dari Jambi ke sini berarti ya? Iya, dari Jambi. Dari kapan itu, Kak? Aku itu apanya nih Kak yang dari kapan? Nyampe di Majalengkanya. Oh gitu. Jadi aku tuh pengumumannya itu Kak di bulan Juni. Jadi start untuk join GPTP-nya di bulan Juni. Terus mulai penempatan di Cirebonnya itu dari bulan September. Nah, pertengahan September aku baru pindah ke Majalengka gitu. Dan sekarang akhirnya stay di Majalengka. Berarti untuk program GPTP itu sendiri namanya apa tuh? Jadi mungkin ini banyak yang masih misleading ya, atau mungkin masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi GPTP atau kepanjangannya itu Great People Training Program. Ini kayak semacam program MT gitu ya dari Telkom Indonesia. Jadi di mana nanti kita ini akan dididik untuk disiapkan menjadi karyawan tetapnya Telkom. Nah, nanti bakal ada program-program tertentu gitu ya, ada serangkaian program. Nah, nanti dalam perjalanannya kita akan disiapkan gitu sih, sebenarnya disiapkan menjadi karyawannya Telkom. Berarti kalau untuk proses seleksi pertama itu gimana tuh Kak sebelum jadi GPTP ya? Iya. Itu gimana? Jadi dari yang pertama itu ada seleksi administrasi dulu gitu ya, kita disuruh ngisi data, terus disuruh ngirim CV juga seperti itu, sama mungkin beberapa sertifikat-sertifikat. Nah, setelah itu akan ada pengumuman administrasi gitu. Nah, nanti setelah pengumuman administrasi, kalau misalnya lolos, nanti ada tahap namanya online test. Online test ini ada beberapa segmen gitulah. Jadi kayak yang pertama itu ada tentang TKD, terus juga ada tentang value BUMN, terus ada juga tentang English Ability Test. Sama yang terakhir itu ada TWK juga. Apa itu? TWK tes wawasan kebangsaan, kayak yang di CPNS gitu. Di CPNS. Berarti emang prosesnya lumayan panjang ya? Iya, itu baru yang tes kedua tuh online test. Nah, kalau aku setelah itu kalau misalnya lolos di online test, abis itu ada tahap FGD. Nah, nanti ya kayak FGD biasa gitu. Kita bakal dikelompokin jadi 5 sampai 6 orang satu kelompok. Di situ kita disuruh memecahkan suatu masalah gitulah dari yang dikasih sama asesornya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah lolos FGD, bakal ada juga interview, terus medical check up, sama ada tes bidang juga. Jadi kalau tes bidang ini dia bentuknya lebih kayak esai gitu. Nanti kita dikasih suatu soal dan di mana soal tersebut sesuai gitu sama job role yang kita pilih. Nah, nanti setelah itu kita jawab dalam bentuk esai gitu sih. Sebenarnya bebas, boleh esai, boleh PowerPoint, boleh poster ya, sekreatif kita aja. Nah, terus abis itu ada interview, baru yang terakhir ada medical check up. Setelah itu baru nanti akan ada final announcement untuk siapa yang lolos. Berarti tuh kira-kira berapa lama tuh kalau untuk proses seleksi rekrutmen kayak gitu? Untuk proses seleksinya sendiri kemarin itu aku start dari administrasi ya. Itu di sekitar Februari akhir, Maret awal. Terus sampai pengumuman akhirnya itu tanggal 25 Mei. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan. 2 sampai 3 bulan ya? Iya, 2 sampai 3 bulan. Terus baru start kesininya itu pas bulan Juni pertengahan. Juni. Iya. Tapi sebelumnya sempat di Telkom Cirebon atau gimana? Enggak sih, sebelumnya aku memang belum pernah ada pengalaman di Telkom.
Jadi sebelum aku join di Telkom, aku itu sempat kerja juga di bank gitu. Tapi juga nggak lama sih. Oh, nggak lama. Ngomong-ngomong nih, kita penasaran usianya Kak Kania itu berapa ya? Kayaknya kan masih imut-imut banget gitu. Usia Kak Kania berapa nih? Usia aku sekarang 21. Udah tua sih sebenarnya. Ini rada gimana gitu. Dia udah tua, di sini ada yang lebih tua. Mohon maaf, ini lebih tua. Beda 1 tahun sih. Iya kan? Berarti ini kan dengan proses yang panjang kayak gitu berarti kakak ini udah siap banget dong ya untuk mempersiapkan seleksi untuk masuk ke GPTP. Nah kira-kira nih boleh dong Kak kalau misalnya ini secuil lah gitu kira-kira tips dan trik dari kakaknya untuk mempersiapkan supaya lolos ke GPTP itu seperti apa ya? Oke. Ini juga yang banyak banget diomongin, bukan diomongin, ditanyain sama orang-orang gitu ya. Cuman fun fact-nya adalah justru pas GPTP ini aku nggak nyiapin apa-apa gitu. Oh berarti kunci utama jangan nyiapin enggak gitu. Mungkin kita agak kilas balik gitu ya ke beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi sebelum aku tes di GPTP ini, aku tuh selalu daftar di tempat-tempat lain gitu, MT di perusahaan-perusahaan lain, perusahaan banyak banget, udah nggak usah disebut perusahaannya apa, tapi udah banyak banget gitu. Cuman emang anehnya ya, aku ngerasa kayak nggak pernah selalu sampai lolos gitu. Jadi kayak pasti udah di tahap tertentu ini terus tiba-tiba gugur gitu ya. Gugur. Nah, terus aku mikir apa mungkin apakah emang bukan takdir aku untuk kerja gitu. Maksudnya soalnya waktu itu aku mikir apa aku lanjut S2 dulu aja ya gitu. Karena aku kan backgroundnya dari psikologi. Nah terus aku mikir apa aku ngambil kuliah lagi biar aku bisa lanjut untuk jadi psikolog kayak gitu. Ya cuman emang kayak apa ya, kita tuh aku ngerasanya gini sih, ketika aku di GPTP itu, ketika aku tes GPTP itu kayak nothing tulus aja gitu. Karena pada saat itu aku juga emang mau daftar S2 kan. Terus jadi pas di GPTP pun aku nggak belajar yang banyak banget gitu. Cuman gini, yang aku selalu bilang ke teman-teman gitu ya. Bisa jadi sebenarnya ketika aku tes GPTP ini itu tuh adalah akumulasi dari belajarku ketika aku tes di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Udah gitu. Latihan ya ibaratnya. Udah latihan dan jadinya udah terbiasa. Betul. Dan mungkin aku ngerasanya, mungkin Allah tuh ngiranya kayak aku tuh udah matang ketika aku di GPTP ini gitu. Nah jadi makanya ketika misalnya aku udah lolos gitu ya, ya berarti mungkin dari segi belajarku, pengalamanku ketika aku tes di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu yang menjadikan aku untuk lolos di Telkom ini kayak gitu. Nah makanya sebenarnya kalau ditanya belajarnya apa, jujur aku bahkan emang nggak belajar banyak-banyak banget gitu. Tapi ya itu kembali lagi menurut aku itu sebenarnya akumulasi aja dari belajarku yang sebelumnya yang sampai akhirnya ketika di Telkom nih aku udah mateng gitu. Aku udah terbiasa untuk ngerjain soal. Jadi akhirnya ya bisa aja ngerjainnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan nih intinya kita harus sering-sering latihan. Iya, menurut aku juga gitu sih, iya. Karena dengan latihan mungkin kita jadi terbiasa, nggak panik gitu kan mungkin ya untuk proses seleksinya. Iya, bener. Karena gini juga sih Mbak Rezi. Jadi ketika misalnya waktu itu aku kan apa ya sering juga ada tes psikotes gitu kan. Nah itu selalu kayak gagal kayak gitu. Nah mungkin karena udah keseringan tes psikotes di perusahaan lain, jadinya pas ketika di tes Telkom kemarin di GPTP ini pas online tesnya itu aku ngerjainnya bisa cepet gitu. Jadi waktu untuk ngerjainnya cepet dan kemungkinan untuk benernya juga banyak gitu karena ya itu udah terbiasa untuk ngerjain tes di perusahaan yang lain juga gitu. Jadi makanya ya kayak yang aku bilang tadi sih sebenarnya kesimpulannya itu emang biasain aja untuk jawab-jawab soal gitu atau ikut-ikut tes. Jangan takut ini sih, jangan takut gagal kalau kata aku karena bisa jadi sebenarnya pengalaman gagalmu itu bisa ngelit kamu untuk di perusahaan
kamu yang selanjutnya gitu ya, kamu bahkan nggak expect akan masuk di situ ya gitu. Karena sebenarnya kayak di Telkom ini aku beneran nggak expect sih gitu sih Kak. Tapi ternyata rezekinya di sini gitu ya. Nah iya. Kadang emang nggak bisa diprediksi gitu ya. Kapan kita bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Oke, tapi kalau misalnya selama proses seleksi, kakak ini punya ini nggak sih kayak tips manajemen waktunya gitu dalam proses pengerjaannya atau gimana? Kalau dalam proses pengerjaannya sih sebenarnya basic banget ya. Pokoknya intinya kerjain dulu aja apa yang kita bisa gitu. Kadang emang kalau misalnya tes psikotes, tes TKD kayak gitu ya, itu kan pasti main di waktu ya. Iya betul banget. Kadang soalnya banyak tapi waktunya cuma sedikit gitu. Iya. Nah cuman ya itu sih kalau yang aku rasain dan benar-benar aku aplikasiin juga pas kemarin itu, emang ketika misalnya kita apa ya, kita udah biasa ngerjain suatu hal gitu ya, atau udah biasa belajar terkait tes psikotes atau TKD tersebut, jadinya lebih cepat aja ngerjainnya kayak gitu. Dan ketika misalnya emang nggak ada, jangan terlalu lama untuk mikir di soal itu aja gitu. Kita harus move on gitu. Kita harus ngelihat untuk next soalnya seperti apa. Biar karena peluangnya lebih besar juga. Betul, biar betulnya juga semakin banyak gitu sih kurang lebih. Jadi kan kakaknya nyebutin nih sebelum masuk atau ikut program rekrutmen Telkom Indonesia, itu kan sebelumnya ikut juga ke perusahaan-perusahaan yang lainnya, bahkan sempat kerja di bank ya kalau nggak salah tadi. Iya betul. Terus tiba-tiba ikut ke program Telkom itu kenapa bisa kepikiran dan tertarik gitu? Apa karena BUMN apa gimana gitu? Iya benar-benar. Sebenarnya waktu itu nggak ada alasan yang terlalu apa ya, yang spesifik gitu sih. Karena waktu itu sebenarnya posisinya aku tuh udah emang fokus di S2. Cuman waktu itu pas banget si Telkom ini buka open recruitment gitu. Dilihatlah sama orang tuaku. Sebenarnya aku udah tahu nih, cuman aku emang nggak bilang sama orang tuaku kayak gitu. Nah, terus pas orang tuaku lihat ada open recruitment itu, mereka kirim gitu kan ke aku gitu. Terus orang tua aku bilang, ini coba deh, dicoba dulu aja kayak gitu. Maksudnya kayak kita nggak ada yang tahu nih kedepannya kayak gimana. Sebenarnya orang tua aku juga udah nggak keberatan kalau misalnya aku ikut S2 gitu kan. Cuman orang tua aku emang pesennya kayak gini, nanti kalau misalnya nih si Telkomnya lulus, kamu ambil itu dulu aja karena kalau misalnya sekolah bisa nyusul kayak gitu. Maksudnya kita bisa ngatur sendiri, sedangkan kalau kerja kan maksudnya belum tentu gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya apa alasan terbesarku untuk daftar, itu karena orang tua aku aja gitu. Alasannya orang tua. Iya, dan itu juga sebenarnya nggak yang niat banget sih, maksudnya nggak yang aku ambisi untuk masuk Telkom, itu enggak sebenarnya. Tapi emang murni karena iseng aja, tapi ya gitu. Kadang emang we found love in a hopeless place gitu ya. Maksudnya kayak sesuatu hal yang kita nggak expect pun ternyata justru itu gitu rezekinya. Makanya kayak aku bilang juga jangan takut buat coba-coba atau daftar sih, karena kadang ya yang kita nggak expect itu ya ternyata itu rezekinya justru di situ. Itu ya. Berarti intinya jangan takut buat nyoba sesuatu dan lebih banyak untuk belajar, untuk latihan juga ya. Iya, betul. Jujur juga selama proses rekrutmen Telkom itu aku banyak sharing juga sama kandidat-kandidat lain gitu kan. Dan aku sangat-sangat menyadari gitu kalau misalnya kandidat-kandidatnya itu juga luar biasa, maksudnya dari segi pendidikan, dari segi pengalaman juga mereka banyak banget yang emang pinter dan lebih lebih berpengalaman gitulah dibanding aku. Jadi aku ngerasa kayak striving untuk belajarnya tuh jadi lebih semangat lagi kayak gitu. Karena aku tahu saingan aku ternyata emang luar biasa juga. Waduh, luar biasa banget ini pemaparan dari kakaknya, sangat membantu. Jadinya tadinya yang aku merem ini jadi melek juga. Maksudnya emang kita bisa ngeliat sesuatu tuh dari sudut pandang yang lain gitu. Berambisi boleh, tapi kalau tanpa nyiapin apa-apa juga nggak baik gitu kan. Kalau ngeliat kakaknya dari ceritanya nggak begitu berambisi, tapi karena sebelumnya itu udah pantang menyerah ya, udah nyoba ke perusahaan yang lain gitu. Oke, sebelumnya makasih banget ya kakaknya udah mau berbagi sama kita semua. Oke, mungkin ada sedikit kalimat atau motivasi atau kata-kata mutiara buat sobi-sobi di rumah. Mau ngomong aja gitu ke teman-teman gitu ya, karena banyak banget yang DM aku, banyak banget yang cerita ke aku kalau misalnya mereka emang
tertarik banget sama GPTP nih atau tertarik banget sama Telkom Indonesia juga gitu. Nah, mungkin dari sekarang bisa dipersiapin teman-teman semuanya dari berkas, dari mungkin tes-tesnya juga, belajarnya itu jangan Hamin 2 atau Hamin 3 pas mau tes gitu, tapi dari sekarang. Jadi ketika misalnya emang udah ada waktunya untuk open recruitment lagi, teman-teman udah siap semuanya seperti itu. Terus juga mungkin aku juga mau nyemangatin juga untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau pengen tahu gitu ya gimana, jangan takut untuk nyoba daftar, jangan takut untuk join tesnya gitu ya, karena ini lucu juga sih Mbak Rezi, karena teman-teman aku tuh nggak cuman yang sekali daftar tapi langsung diterima juga. Jadi ada yang sekali, ada yang 3 kali, ada yang bahkan sampai 7 kali dia baru bisa lolos gitu di angkatan aku yang sekarang. Jadi mungkin terus dicoba aja teman-teman, jangan patah semangat gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa gitu. Amin. Oke, luar biasa banget ya. Sekali lagi makasih ya kakaknya, buat Sobi, buat aku juga. Jangan patah semangat. Oke, karena kesempatan kita sebenarnya masih ada gitu. Cuma emang kadang kitanya mager juga sih Kak. Gitu, itu jeleknya. Jadi dibuanglah sifat-sifat yang ingin rebahan terusnya. Oke, kalau gitu sebelum penutupan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, kalau bisa share ya biar jadi amal jariah. Terima kasih. Makasih semuanya. Dadah.